Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita sekalian di dalam keadaan baik-baik, sehat, dan terlebih lagi kita boleh berada tetap di dalam penyertaan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan bersama-sama memulai persekutuan kita pada siang hari ini. Namun terlebih dahulu baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami masih belum dapat beribadah secara tatap muka di gereja, tetapi kami tetap rindu dan kami ingin selalu bersekutu bersamamu ya Tuhan. Bahkan kami juga rindu memuji memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, melalui persekutuan online siang hari ini, kami bersama-sama akan memuji Tuhan. Kami ingin belajar juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bahkan kami ingin bersehati di dalam doa-doa kami. Oleh sebab itu ya Allah, kami memohon kiranya Engkau menolong kami agar supaya kami boleh dapat melalui persekutuan ini dan membawa persekutuan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin sertai kami mulai dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mengawali persekutuan ini dengan menyanyikan satu lagu, yaitu Kasih Tuhanku. Kita akan menyanyikan lagu ini di dalam bahasa Mandarinnya terlebih dahulu, dan kemudian kita akan lanjutkan di dalam bahasa Indonesianya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kasih Tuhan kita begitu indah seperti sang surya, bersinar segar dan cerah. Oleh sebab itu biarlah kita boleh dapat terus-menerus dipenuhi dengan kasih Tuhan yang menyegarkan hidup kita. Kasih Tuhanku seindah surya, bersinar segar cerah. Kasih Tuhanku selembut sang bayu di malam
terpujilah Tuhan kita yang begitu baik di dalam hidup kita. Saya yakin jika kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita selalu ditopang oleh Tuhan. Di dalam keadaan lemah sekalipun, Dia akan memberikan kekuatan. Tatkala kita akan terjatuh, Dia akan terus menopang dan membimbing hidup kita kembali, agar supaya tetap teguh dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Oleh sebab itu, mari kita terus setia kepada Tuhan. Jangan mundur, tapi semakin giat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara sekalian. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Saudara sekalian, waktu dan tempat saat ini kami berikan kepada penginjil Tanjoli. Kami persilakan. Shalom saudara sekalian, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita kembali memuji Tuhan dari pujian dari Mazmur nomor yang ke-28. Mazmur nomor 28 ayat 6 hingga ayat 7 di sana dikatakan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam pimpinan. Kiranya Tuhan yang menolong agar firman yang kami dengar tidak menjadi sia-sia. Bila kami hanya sebatas mengerti, tapi tidak menerapkannya di dalam hidup sehari-hari. Tuhan, bantulah kami yang lemah, hidup kami yang masih dikuasai oleh nafsu kedagingan kami, boleh berubah menjadi hidup yang dikuasai oleh kebenaran firman. Dengarkan doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian,
supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Amin. Saudara sekalian, dalam sebuah perkuliahan ada seorang dosen kami menyampaikan kesaksian hidupnya kepada kami. Beliau mengatakan bahwa suatu kali ketika ia sedang mengendarai mobilnya menuju ke rumah sakit karena anaknya pada waktu itu sedang dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba di dalam perjalanan ia juga mengalami kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawanya. Dalam kecelakaan itu ia tidak sadarkan diri. Dan tidak lama kemudian datanglah mobil ambulan untuk menolong dia. Berapa waktu kemudian akhirnya dia mulai sadar. Dan samar-samar dia melihat seorang wanita di depannya. Dan ternyata ia adalah seorang perawat. Saudara, dosen kami ini merasa bahwa hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Ia merasa mungkin sebentar lagi dia akan mati. Oleh karena itu, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan terakhir di dalam hidupnya. Dia segera meraih tangan wanita itu dan berkata kepadanya. Saudara sekalian, coba tebak. Kira-kira apa yang dia katakan kepada wanita yang ada di depannya pada waktu itu? Ada yang mencoba ingin menebaknya? Saudara sekalian, dia mengatakan satu hal kepada wanita ini. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dalam kondisi yang seperti ini, dia tidak memperdulikan keselamatan dirinya, tetapi masih sempat memikirkan dan berupaya menyelamatkan jiwa orang lain. Saudara sekalian, bagi saya ini adalah kesaksian yang luar biasa. Saudara, apa yang diperbuat oleh dosen kami ini mengukir kesan yang begitu mendalam dalam hati saya dan menjadikan sebuah memori yang tidak pernah saya lupakan. Ia adalah gambaran seorang yang mengalami kasih yang berubah dari kasih kepada diri sendiri kepada kasih yang mengubah kehidupan orang lain. Ia tidak memikirkan keadaan dirinya pada waktu itu, bagaimana ia bisa diselamatkan dalam kecelakaan itu. Namun justru hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kita akan menemukan bahwa ada begitu banyak jiwa-jiwa yang belum pernah mendengarkan Injil keselamatan. Mereka hidup tanpa tujuan. Mereka hidup tanpa harapan karena mereka belum memiliki Tuhan di dalam hidup mereka. Situasi dan kondisi yang serupa juga terjadi dalam diri orang-orang yang mengikut Yesus dalam perikop yang baru saja kita baca. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang terlantar. Mereka dikatakan lemah karena mereka memiliki kelemahan-kelemahan secara fisik. Misalnya cacat secara fisik. Mereka pun dikatakan terlantar, bingung dan tidak memiliki arah dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki beban berat, baik secara fisik, emosi, dan terutama secara rohani. Oleh karena itu Yesus menggambarkan keadaan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Saudara sekalian, menanggapi keadaan seperti ini, sesungguhnya siapakah yang bertanggung jawab akan keadaan mereka? Kepada siapa mereka dapat berharap sehingga beban hidup mereka terselesaikan? Saudara sekalian, Tuhan menghendaki bahwa setiap orang Kristen dapat menjadi gembala bagi mereka. Pertanyaannya adalah, apakah
gereja. Kita yang adalah gereja sudah melakukan panggilan Tuhan ini dengan baik. Saudara sekalian, ada beberapa kritikan dan sindiran yang ditujukan kepada gereja. Sebagai contoh, Christian Ghetto. Istilah ini merupakan sindiran terhadap sikap orang Kristen yang membangun tembok yang tinggi, yang memisahkan gereja dari dunia yang ada di sekitarnya. Kritikan lainnya adalah penggunaan istilah Injil. Ketika gereja menggunakan istilah ini, maka gereja harus memberitakan Injil. Jika demikian, bagaimana dengan nasib orang-orang yang lelah dan terlantar di atas? Alkitab menyebutkan bahwa hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat keadaan mereka. Sebelum ia memberi makan kepada 5.000 orang, hatinya telah terlebih dahulu keluar untuk memberi makan mereka. Sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, timpang dan buta, hatinya terlebih dahulu keluar untuk menyembuhkan mereka. Jadi hidup dan pelayanan Yesus digerakkan oleh hati yang penuh belas kasihan. Saudara sekalian, Abraham Lincoln dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat memperjuangkan penghapusan perbudakan. Kampanye ini disambut baik atau disambut dengan sukacita oleh orang banyak, dan ia pun akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika yang ke-16. Akhirnya ia menghapuskan perbudakan di seluruh Amerika. Namun apa yang menjadi dasar kebijakan penghapusan perbudakan ini? Ia mengungkapkan, ada banyak orang yang tidak bisa merasakan betapa sakitnya cambukan yang menghujam tubuh para budak. Perasaan belas kasihanlah yang menggerakkan hati Lincoln untuk menghapus perbudakan yang ada di sana. Saudara sekalian, jika Lincoln dapat merasakan sakitnya cambuk tersebut, maka Yesus lebih lagi. Ia dapat merasakan kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang itu. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Adakah kita juga dapat merasakan kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh orang banyak itu? Di sekeliling kita ada begitu banyak domba-domba yang tidak bergembala. Apakah hati kita juga tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka? Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang belum pernah mendengarkan Injil Tuhan. Sudahkah Injil itu kita beritakan kepada mereka? Saudara sekalian, seperti yang dilakukan oleh Yesus, cara seperti itulah yang harusnya kita lakukan di dalam hidup dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon tolonglah kami, supaya kami juga dapat menerapkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami yang singkat ini. Memang benar Tuhan, di sekeliling kami ada begitu banyak orang-orang yang hidup dalam penderitaan dan kesusahan mereka. Biarlah kami boleh menjadi gembala yang baik bagi mereka, boleh menuntun mereka di jalan yang benar, dan boleh memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 弟兄姐妹们，我要唱一首诗。为主工作真是甜美， kerja buat Tuhan manis.
Saat ini saya juga mengajak kita menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, marilah kita berdoa untuk diri kita sendiri, supaya kita memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Kiranya seluruh doa-doa yang kita panjatkan dan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan boleh diawali dengan hati yang berbelas kasihan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali doa-doa yang kami naikkan bagi sesama kami tidaklah dilandasi dengan hati yang berbelas kasih. Doa kami seringkali menjadi ritual yang hampa karena tidak ada roh kasih di dalamnya. Tuhan, tolong dan ubahlah kami supaya kami dapat menjadi orang-orang yang tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tapi juga belajar memikirkan kepentingan orang lain juga. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara sekalian, yang kedua, kita berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Jikalau saudara tahu nama mereka, saudara dapat menyebutkannya di dalam doa-doa saudara. Kita berdoa untuk mereka yang membutuhkan kasih, untuk mereka yang membutuhkan perhatian, untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan juga boleh berbelas kasihan, memulihkan dan menyatakan pertolongannya kepada setiap mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang lagi mengalami banyak pencobaan hidup. Mohon kiranya Tuhan hadir, menyatakan kasih, kuasa-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup setiap mereka, supaya mereka boleh memperoleh kelegaan seperti janji Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mengamini dan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara dan kami semua. Janji Tuhan akan terus meneguhkan dan menolong kami di dalam menjalani akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa untuk COVID-19 agar dapat teratasi dengan vaksinasi yang dilakukan saat ini. Kiranya masyarakat Indonesia juga dapat memberikan diri mereka untuk divaksin dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur setelah sekian lama umat-Mu terus memohon agar dapat ditemukan vaksin untuk COVID-19 hari ini. Yang kami doakan telah menjadi sebuah kenyataan. Ini semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, tolonglah supaya kami sebagai masyarakat Indonesia boleh berbagian di dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan memberi diri kami divaksin dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang baik. Kami menyerahkan program ini dan pelaksanaan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri memimpin dan menolong agar semua boleh terlaksana dan berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama kembali menyanyikan satu pujian. Woyau ikehau pengyu. Ku punya teman karib. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh keyakinan dan penuh sukacita bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus, yaitu teman karib kita.
常行的好朋友。每当别的朋友都离去，只有他愿意留在我身旁，给我安慰，给我的温馨。他是我最好的朋友，耶稣。Ku punya teman karib, ku punya teman karib, namanya Tuhan Yesus. Dia teman setia tak berubah, walau fajar dan senja atau siang dan malam, Dia mendampingiku selamanya. Kala yang lain tinggalkanku, hanya Dia mau tinggal denganku. Beriku penghiburan dan nyaman, Dialah teman karibku, Yesus. Biarlah Kristus Yesus Tuhan kita menjadi teman karib kita. Jemaat sekalian, mari kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Jemaat sekalian, demikianlah persekutuan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.